Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 11. Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat dan memiliki semangat yang kuat untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini ibu memiliki sedikit informasi ya, mewakili dari bagian humas, ingin menyampaikan tentang PKL atau magang. Magang atau PKL ini adalah proses pembelajaran di luar sekolah, dalam hal ini adalah di industri, untuk menyiapkan lulusan SMK seperti kalian bisa siap kerja nantinya. Inilah yang membedakan antara sekolah SMA dan sekolah SMK. Jadi dari proses pembelajarannya. Jadi kalau di SMK itu kita menganut dua pembelajaran, yaitu pembelajaran di dalam sekolah dan pembelajaran di luar sekolah. Nah, pembelajaran di dalam sekolah itu adalah pembelajaran yang seperti pada umumnya kalian dapatkan ya di bangku sekolah, ada bapak atau ibu guru yang mengajar di depan kelas. Kemudian kalau pembelajaran di luar sekolah, kalian akan diterjunkan atau akan dikirim ke industri untuk belajar tentang kerjaan ya, atau kondisi real dari sebuah industri atau dunia kerja itu seperti apa. Oke, latar belakang dari PKL ini adalah kita mengacu pada sesuai dengan kurikulum SMK, bahwa lulusan SMK itu diharapkan bisa siap kerja di masyarakat seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Untuk itu para siswa diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan PKL atau magang ini. PKL di SMK merupakan salah satu program PSG namanya, atau program atau pendidikan sistem ganda, dengan bekerja sama dengan dunia industri sebagai mitra untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK dan menerapkan ilmu atau pembelajaran yang sudah pernah diperoleh di bangku sekolah. Dalam pelaksanaan PKL ini kita berlandaskan pada dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian tentang PP Nomor 19 Tahun 2005, kemudian PP RI Nomor 17 Tahun 2010, PP RI Nomor 41 Tahun 2015, Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan Inpres Nomor 9 Tahun 2016. Jadi pelaksanaan ini memiliki dasar hukumnya ya. Kemudian tujuan dari PKL ini adalah memberikan pengalaman kerja langsung atau real. Jadi di sini nanti ilmu yang sudah diperoleh di bangku sekolah nanti diterapkan di dunia kerja ya. Pasti nanti akan ada sedikit perbedaan ya, bagaimana proses-proses bekerja di sana. Jadi lebih nyata. Jadi tidak hanya kalian membayangkan, berimajinasi, tetapi kalian bisa langsung melihat bagaimana dunia kerja tersebut. Kemudian menanamkan etos kerja yang tinggi. Nah, di sini kalian nanti ada tuntutan-tuntutan tuh di dunia kerja. Jadi dari kedisiplinan, keterampilan dan sebagainya. Kemudian memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah. Jadi di sini kalian belajar pada hal-hal yang ada kalanya mungkin di sekolah belum ada, nanti di industri kalian bisa temukan di sana. Jadi akan menambah wawasan dan kompetensi kalian nantinya. Melihat situasi pandemi COVID-19 ini yang masih berlangsung, maka belum memungkinkan kalian untuk kami terjunkan atau kami kirim ke dunia industri ya, karena posisinya malah semakin parah, dan ditambah lagi dengan adanya instruksi dari pemerintah tentang PSBB Jawa Bali ya.
Nah, untuk itu kami sekolah dari bagian kurikulum dan bagian kehumasan mencoba mencari solusinya mengenai proses pelaksanaan dari magang atau PKL pada tahun 2021 ini ya. Jadi supaya kalian tetap bisa PKL, bisa menambah kompetensi kalian, bagaimana nih caranya? Nah, ini kita buat sebuah metode dalam pelaksanaan PKL pada tahun pandemi ini, yaitu kita namakan PKL PJBL, yaitu praktek kerja lapangan dengan metode project based learning. Apa sih itu project based learning? Project based learning itu adalah nanti kalian akan diberikan sebuah penugasan ya. Di sini nanti dari penugasan itu kalian bisa melakukan sebuah analisa, kemudian eksplorasi, kemudian penilaian dan riset dalam penyelesaian tugas tersebut. Jadi kalian diberikan pembelajaran seperti itu supaya nanti juga kalian bisa menjadi siswa yang bisa menganalisis sebuah hal. Nah, tugas ini diberikan oleh guru-guru pembimbing kalian nantinya ya. Guru pembimbing ini sudah nanti ditentukan atau ditunjuk oleh K3 atau ketua kompetensi keahlian dari masing-masing jurusan. Nah, untuk pelaksanaan dari PKL tahun ini kami adakan secara serentak ya, dari ketiga jurusan yang ada di sekolah kita, yaitu ada jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, tata boga dan tata busana. Itu akan kita laksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Jadi kurang lebihnya pelaksanaan ini akan kita lakukan selama kurang lebihnya 2 bulan. Nah, proses pelaksanaan tersebut itu terus akan selalu dibimbing atau dikawal oleh Bapak Ibu guru pembimbing kalian. Nah, pelaksanaan PKL ini dalam 1 minggu kita laksanakan selama 3 hari, yaitu misalnya, ini hanya contoh saja, misal PKL kita akan laksanakan di hari Senin, Selasa, dan Rabu, maka untuk hari Kamis dan Jumat akan dilakukan proses pembelajaran untuk materi normatif dan adaptif ya. Ini dilakukan secara online juga ya, sama prosesnya ya. Nanti untuk jadwal pastinya akan dirilis atau akan disampaikan oleh guru pembimbing ya. Ini hanya contoh. Jadi kalian waktu magangnya hanya 3 hari. Oke. 3 hari dan 2 hari berikutnya adalah untuk proses pembelajaran normatif dan adaptif. Jadi Ibu berharap dari hari Senin, Selasa, dan Rabu atau waktu 3 hari tersebut tolong digunakan sebaik-baiknya dalam melakukan proses magang tadi. Nah, dalam proses magang nanti kalian harus melakukan atau mengisi administrasi PKL. Kalau pada saat tidak pandemi ya, nanti kalian akan diberikan sebuah absen ya, akan diberikan sebuah buku jurnal ya yang berbentuk buku atau print out, tapi kali ini kami berikan dalam bentuk link. Nah, jadi nanti setiap hari setelah kalian berkonsultasi, setelah kalian bertemu dengan guru pembimbing via online, kalian jangan lupa untuk melakukan absen. Absen ini melalui link dan nanti linknya akan diberikan oleh guru pembimbing kalian masing-masing. Kemudian pembagian kalian bagaimana ya, misalnya si A dengan guru pembimbing siapa, si B dengan guru pembimbing siapa, itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh ketua jurusan atau K3 kalian nanti ya. Kemudian setelah kalian membuat presensi, kalian juga harus mengisi yang namanya jurnal ya, jurnal kegiatan PKL. Nah,
seperti ini contoh dari format jurnal PKL yang harus kalian isi. Misalnya tadi kita mulai hari Senin ya kan, namanya siapa, misal di sini namanya Cantika, kemudian kompetensi dasarnya apa kalian tulis. Untuk kompetensi dasar ini akan diberikan atau akan disampaikan oleh guru pembimbing kalian masing-masing. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu guru pembimbing kalian belum memberikan kompetensi dasarnya apa, silahkan kalian tanyakan kepada beliau ya. Ini harus dan wajib diisi. Kemudian kegiatan ya, kegiatan hari pertama kalian ngapain gitu ya. Misalnya masih diminta untuk membuat atau menyusun pola rok ukuran M ya, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kalian tuliskan. Ini yang busana. Misalnya yang jurusan RPA misalnya harus membuat program gitu ya. Angka awal misalnya membuat template-nya misal ya kan, seperti itu. Atau misalnya kalau yang boga menyusun resepnya terlebih dahulu, atau membuat merancang produknya mau dibuat seperti apa. Nah, itu nanti bisa dituliskan dalam kolom kegiatan. Kemudian untuk yang foto kegiatan ini adalah bukti dari apa yang sedang kalian kerjakan ya kan. Misalnya jika yang tadi mau menyusun program, hasil coret-coretan kalian itulah kalian fotokan, kalian upload ya, seperti itu. Berikutnya kalau yang misalnya boga lagi coret-coret resep, mau menyusun sebuah produk lah, apa sih itu yang mau disusun itu, silahkan difotokan ya. Jadi ini nanti sifatnya berproses ya, seperti itu, sampai nanti pada hasil akhir atau final, hasil jadi ya. Itu hari Selasa, kemudian dia memotong. Nah, sama seperti itu ya, tahapannya adalah sesuai yang instruksi dari Bapak Ibu guru pembimbing. Kalau ini adalah untuk jurnal guru pembimbing. Jadi nanti Bapak Ibu guru pembimbing kalian juga akan mengisi jurnal seperti kalian ya. Nah, uraian kegiatannya pun nanti sama seperti apa yang kalian kerjakan. Jadi harus klop dan sama. Nah, setelah kalian nanti menyelesaikan atau membuat produk atau menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru pembimbing kalian, kalian diwajibkan untuk menyusun laporan PKL ya. Silahkan nanti laporan PKL ini bisa dicicil, tidak harus pada hari H selesai baru membuat, tidak. Ini bisa kalian cicil, kalian apa ya, buat bertahap juga seperti itu. Nah, nanti format dari laporan PKL ini akan seragam semua jurusan dan akan diberikan oleh guru pembimbing kalian masing-masing. Jadi nanti format sudah ada, hanya tinggal kita share ke kalian tapi melalui guru pembimbingnya masing-masing ya. Nah, untuk proses pembuatan laporan ini kalian juga diharapkan untuk melakukan pembimbingan dengan Bapak Ibu guru pembimbing kalian. Jadi nanti itu tinggal kalian sepakati atau buat kesepakatan dengan Bapak Ibu guru pembimbing kalian ya. Mau membutuhkan waktu 2 minggu sebelum waktu berakhir PKL atau 3 minggu sebelum waktu berakhir PKL, itu nanti kebijaksanaannya dari masing-masing Bapak Ibu guru, tergantung seberapa rumit tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, yang ini adalah contoh format dari laporan nanti. Ini baru Ibu ambil ini aja, poinnya aja ya. Jadi nanti ada pedoman pembuatan laporan ini ya. Ini yang Ibu kasih kursor ini, dia adalah covernya. Jadi nanti harus ada cover, kemudian ini ada identitas kalian ya masing-masing, kemudian nanti ada daftar isi ya. Daftar isinya ini ada meliputi pendahuluan, ada tinjauan umum, ada kemudian laporan kegiatan, dan ada bagian penutup serta daftar pustaka. Jadi memang isinya lebih panjang dan banyak ya, jadi tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu atau semalam ya, atau wayangan nggak bisa ya. Jadi ini harus dicicil, makanya perlu dikonsultasikan. Jangan bilang aduh kok rumit sekali, enggak. Kalian harus belajar, harus bisa membuat laporan. Jadi misalnya nanti belum paham atau tidak mengerti, kalian bisa konsultasikan dengan guru pembimbing kalian masing-masing.
Nah, setelah nanti kalian menyelesaikan magang, kemudian menyusun laporan, nanti kalian akan mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat ini yang nanti akan kita berikan pada saat kalian lulus ya, seperti itu, bahwa kalian sudah pernah melaksanakan yang namanya magang. Ini adalah hanya contoh aja. Nah, nanti aspek penilaiannya itu apa saja ya. Di sini ada aspek keterampilan dari kemampuan pelaksanaan tugas. Jadi nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru pembimbing, kalian kira-kira mampu nggak sih dengan tugas ini, itu nanti ada nilainya. Kemudian kecekatannya bagaimana, kemudian ketelitiannya dalam menjalankan tugas atau menyelesaikan tugas bagaimana, kemudian kerapihan dari hasilnya bagaimana, kemudian disiplin. Nah, contoh ini disiplin itu ketika kalian juga Bu, saya lupa absen, itu bukan bagian dari disiplin, berarti nilai kalian akan berkurang. Jadi kalau disiplin selesai harus bikin jurnal, harus absen juga, harus itu tiap hari ya, tiap hari harus kalian kerjakan itu. Kemudian ada tanggung jawab, kejujuran dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan yang menilai adalah guru pembimbing kalian ya. Jadi nanti nilai kalian ada di sini. Nah, di sini Ibu berharap kalian itu akan mendapatkan nilai minimal B. B itu berapa? Yaitu nilainya 80 sampai 89, itu minimal. Jika C atau di bawahnya itu, maka kalian akan mengulang kembali magangnya ya, karena dalam aturannya tidak boleh, istilahnya jangan sampai mendapat nilai C. Masa iya magang kerja cukup nilainya, kan seperti itu ya. Jadi harus dengan lulus yang baik gitu ya, jadi harus nilainya B. Makanya harus diperhatikan betul-betul ya kan. Kapan waktu magang, kapan waktu pembelajaran normatif adaptif, itu tolong dibagi. Di sini kalian belajar kok bagaimana cara memanajemen waktu ya, seperti itu. Jika nanti dari penjelasan Bu Ut ini ada yang belum jelas atau kurang paham, bisa kalian nanti tanyakan ke Bapak Ibu guru pembimbing kalian mengenai seputaran tentang PKL ini. Dan nanti dari sekolah akan ada surat edaran atau surat pemberitahuan mengenai magang online ini atau magang dengan metode project based learning kepada orang tua masing-masing. Nanti surat edaran akan kita berikan melalui wali kelas ya, biar di-share ke grup orang tua murid, seperti itu. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Misalnya ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan dengan kalian, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.